Ummatal Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia sebelum akhirat untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya menuju surganya, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dunia penuh dengan ujian, karena dengan ujian itu Allah ingin pilah dan pilih siapa orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya dan siapa yang ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang sabar, siapa yang jujur imannya, dan siapa yang dusta keimanannya. Maka Allah pun berikan terus ujian demi ujian untuk kehidupan manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman. Karena dengan ujian itulah akan tersaring mana emas dan mana bukan. Dengan ujian itulah akan tersaring siapa yang benar-benar sabar menghadapi ujian dan siapa yang tidak sabar. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian wahai kaum mukminin. Dan khitab ini ditujukan kepada kita semua kaum mukminin, bahwa orang-orang yang beriman pasti diuji. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lalu Allah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ummatal Islam, setiap kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pastilah setiap orang yang menyatakan saya beriman, Allah akan berikan ujian. Ujian itu dengan perintah-perintahnya, ujian itu dengan larangan-larangannya, ujian itu dengan kesusahan yang menimpanya, atau bahkan terkadang dengan kesenangan. Karena kesenangan pun ujian hakikatnya. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Ummatal Islam, seorang hamba yang sadar dan menggunakan akal pikirannya, maka dengan ketika ia menggunakan akal pikirannya tentang hakikat tujuan hidupnya, maka ia akan berusaha menguatkan dirinya untuk sabar menghadapi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika seorang hamba sadar bahwasanya dunia ini hanyalah ujian belaka, ia hidup di dunia tak akan selamanya, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk ia bisa meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Berbeda ya akhwal Islam, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami hakikat tentang kehidupan dunia, dia hanya terbuai dengan kesenangannya, dia terbuai dengan gemerlapnya, ia terbuai dengan syahwatnya, sehingga akhirnya ia mengikuti syahwatnya, ia mengikuti maksiat kepada Allah. Dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepadanya atau tidak. Ia lemah di hadapan maksiat, ia tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsunya. Maka ya akhwal Islam, orang seperti ini kita katakan celaka untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, ahlun nari khamsatun, penduduk api neraka itu 5. Yang pertama ad-dhaif alladzi la zubralah, orang yang lemah, yang tidak mempunyai akal yang bisa menahan ia dari maksiatnya. Kata para ulama, artinya ia tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui tentang buruknya maksiat,
untuk menyadari bahwasannya maksiat itu akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka, untuk memahami dan menyadari bahwasannya maksiat itu hanya akan menimbulkan kesialan dalam hidupnya. Namun akalnya ia tidak gunakan, ia lebih terkalahkan oleh syahwatnya, maka Rasulullah mengatakan dia penduduk api neraka. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita adalah untuk senantiasa sadar dan terus menyadari tentang mengapa Allah memberikan kepada kita perintah dan larangan, karena semuanya itu untuk kemaslahatan diri kita di dunia ini. Semua itu ujian ya akhal Islam. Tidak mungkin manusia dibiarkan oleh Allah seperti binatang ternak yang hidupnya hanya bersenang-senang dan mengikuti syahwat. Tidak mungkin Allah samakan mereka dengan itu. Oleh karena itulah Allah jadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam lebih tinggi derajatnya dari para malaikat, karena Allah istimewakan dengan ilmu tentang Allah, ilmu yang bisa membimbing kepada kebahagiaan ia di dunia dan akhiratnya. Faya ummatal Islam, maka berbahagialah Anda ketika Anda berhasil berusaha untuk mengikuti wahyu, dan berusaha ya akhal Islam untuk mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian kita berusaha untuk tunduk kepada Allah. Anda yakin seyakin-yakinnya bahwasannya apabila kita mengikuti Allah, Allah pasti tidak akan sia-siakan kita. Memang ya akhal Islam, mengikuti Allah dan Rasulnya terasa berat, karena terbanyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan itu terkadang dari diri kita sendiri berupa syahwat dan hawa nafsu. Tantangan itu terkadang dari keluarga kita dan lingkungan kita. Tapi ketika kita yakin bahwasannya akhirat itu benar-benar ada, dan bahwasannya surga dan neraka itu benar-benar ada, disitulah kekuatan itu akan ada di hati kita. Kita tidak peduli lagi dengan cercaan manusia, yang penting Allah ridha kepadanya. Maka inilah ya akhal Islam, merupakan moto dan cita-cita seorang mukmin yang ia tahu dan yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.